Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima. Sebenarnya semakin mendalami suratul Fatihah, insya-Allah akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kullul ulumi tafi'u wa tarji'u ila al-Quran. Semua ilmu kembali kepada Al-Quran. Asal usul ilmu, dasar ilmu, sumber berilmu yang ada di bumi kembali kepada Al-Quran. Wa kullul ulumi allati fil Quran tafi'u wa tarji'u ila suratul Fatihah. Dan seluruh inti daripada surah-surah dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bersumber dan berasal daripada suratul Fatihah. Dan inti daripada suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan disitulah makna yang hakiki daripada ma'rifatullah. Barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia insya-Allah pasti akan memahami makna dan inti daripada suratul Fatihah. Barang siapa yang bisa memahami inti daripada suratul Fatihah, dia akan mampu memahami makna dan isi daripada seluruh kandungan Al-Quran. Dan subhanallah, ketika saya membaca, mungkin banyak pendapat, ada yang bisa mengenal Allah melalui zikir, ada yang bisa mengenal Allah melalui Quran, ada yang bisa mengenal Allah melalui doa, ada yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui guru, karena ada ma'rifat bisa dengan mursyid kita, guru yang memimpin kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, lebih dekat, lebih sempurna dan lebih baik melalui suratul Fatihah. Makanya tidak pernah begitu membaca suratul Fatihah di dalam salat, apalagi di luar salat, saya bisa merasakannya bagaimana kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendengar, rasakan jamaah sekalian. Makanya salah satu sunnah, sebagaimana dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca suratul Fatihah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a suratul Fatihah yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah seperti mentafsirkan, artinya pelan-pelan, khusyuk, perlahan-lahan, tidak pernah menyambungkan ayat dengan ayat selanjutnya. Beda sama yang membaca suratul Fatihah dengan satu nafas. Waladhdallin amin sambil takbir satu nafas. Beda sama orang yang memahami ma'rifatullah, yang hatinya berisi dengan ma'rifatullah. Ketika dia membaca Al-Fatihah, dia tahu Allah sedang mendengar, Allah sedang hadir, dan Allah sedang membalas setiap langkah yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah satu wirid yang saya belajar dari ulama yang mendahului kita, termasuk wirid ini dilakukan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, membaca suratul Fatihah habis subuh sampai terbitnya matahari, menjadi wiridnya setiap subuh. Dan ketika kita membaca, apalagi kita merasakan makna daripada suratul Fatihah, dan kita memperhatikan satu demi satu ayatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Berarti mohon maaf kalau ada orang awam ingin dia memuji Allah, karena Allah senang dipuji.
ingin dipuji, kita pingin puji Allah, tapi mohon maaf belum hafal Asmaul Husna, belum hafal kalimat bahasa Arab yang kira-kira bagus dan indah. Kemampuan saya terbatas dari segi bahasa. Adakah satu kalimat yang bisa mewakili segala pujian? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin merupakan doa yang disebutkan oleh ulama doa ibadah. Karena doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah yang kita isinya puji Allah tapi tidak meminta. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian tapi belum meminta apa-apa. Ketika memulai sesudah memuji Allah baru langkah meminta. Meminta apa? Setinggi-tinggi permintaan, seutama permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Makanya diletakkan di suratul Fatihah. Bukan habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma ighfirli, Allahumma afu anni, Allahumma ihdini. Hidayah, bukan minta ampunan, bukan minta rizki, bukan minta karunia anak dan lain sebagainya. Dan orang yang meminta hidayah pasti dia kenal ma'rifatullah. Makanya para nabi semuanya badahan nabi, Allah mendukung mereka, diutus oleh Allah, diberikan kekuatan dengan wahyu, tapi mereka masih minta hidayah. Karena mereka tahu sumber hidayah yang mutlak adalah dari Allah dan kita sangat membutuhkan hidayah. Apalagi kita sangat membutuhkan hidayah di zaman global fitnah. Hidayah bukan dalam hal agama, bukan hidayah dalam hal belajar ilmu, dalam hal melaksanakan ibadah, tapi yang kita butuhkan hidayah ketika terkena fitnah dan menimbulkan kebingungan umat dan berpecah belah umat. Kita membutuhkan hidayah supaya tidak tersesat dan tidak salah arah. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya subhanallah begitu sempurna dialog kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab. Cuba rasakan enggak Allah menjawab setiap langkah ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, kata Allah, ini urusan antaraku dan hambaku. Karena di sini ada na'budu, ada nasta'in. Ada hak Allah, ada hak kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan subhanallah ada kaitan ajaib antara na'budu sama nasta'in. Kenapa di sini dikaitkan dengan kalimat nasta'in? Karena kita ingin mendapatkan ibadah yang sempurna, ibadah yang diridai Allah, ibadah yang diterima oleh Allah, dan kita tidak mampu. Kita sebagai manusia belum mampu karena mohon maaf ma'rifatullah yang ada di dalam diri kita masih sangat terbatas. Makanya dengan dasar ma'rifatullah kita tidak bisa beribadah sesuai yang diridai oleh Allah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Selama ini bisa jadi kita menjalani perintah. Sempurna enggak? Belum tentu. Baik tidak? Belum tentu. Diterima tidak? Belum tentu. Kita belum tahu. Makanya salah satu kunci supaya ibadah kita sesuai yang diridai oleh Allah, sesuai petunjuk Allah, iyyaka na'budu, kita minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah tolonglah kami agar kami bisa beribadah dengan sesuai yang Engkau ridai ya Allah. Salah satu langkah memohon pertolongan, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, dalam urus rumah tangga jalan yang lurus, mendidik anak jalan yang lurus, beribadah sendiri jalan yang lurus, tahajud jalan yang lurus, dalam mengurusi negara meminta jalan yang lurus, dalam berdakwah meminta kata-kata yang lurus, ibu rumah tangga meminta yang lurus, dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya saya harap pemirsa dan jamaah sekalian dimanapun berada, ketika membaca firman Allah ihdinas siratal mustaqim, rasakan yang kita minta hidayah bukan hanya dalam hal agama Islam kita, tapi dalam segala aktivitas. Hablum minallah
dan hablum minan nas. InsyaAllah dengan niat dan tujuan tingkat tinggi ma'rifatullah dan kita meminta hidayah itu, InsyaAllah akan dapat yang terbaik dan yang paling lurus dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tadabbur singkat tentang surah Al-Fatihah yang memberikan peringatan kepada kita, sekaligus nasihat kepada kita betapa manusia hanyalah makhluk. Ingatlah, kita tidak mungkin menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi dengan kemampuan kita. Maka sudah jelas, kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah makhluk yang wajib untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah. Dari sinilah kita akan tahu bagaimanakah dan kapan Allah akan menunjukkan, menurunkan pertolongannya, atau bisa jadi doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah itulah yang kami sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.